Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya April Aurelia selaku MC dan juga Beta Microsoft Learning Student Ambassador akan memandu acara sampai dengan selesai. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk join, mungkin teman-teman yang di sini bisa taruh di kolom komentar universitas asal kalian atau domisili kalian. Sini ada 19 attendee, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar universitas asal kalian. Dan di sini ada Marsyanda Salsanabila dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Halo Marsyanda. Yang lain gimana nih dari universitas? Oh, ada Sigit dari Bina Nusantara. Sebelumnya gimana nih kabar kalian semua? Masih semangat ya puasanya? Yang masih semangat mungkin bisa kasih reaction jempol. Semoga semua baik, sehat, dan tentunya semangat, karena hari ini kita mengadakan event ketiga Ngabubuler Microsoft Learn Student Ambassador dengan topik menyelami data dengan Power BI. Oke, next. Untuk sesi pertama, kita akan mengundang Kak Jen Stefani sebagai Microsoft Learn Student Ambassador Beta untuk menyampaikan materi. Kemudian di sesi kedua, kita akan dengar dari Florencia Wijaya selaku Microsoft Learn Student Ambassador Alpha. Wah, menarik banget kan nih teman-teman. Setelah pembagian materi, akan ada sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh saya. Jadi silahkan ajukan pertanyaan kalian melalui kolom chat. Next. Oh ya, teman-teman jangan lupa follow akun Instagram kami di @mlsa.id untuk lihat konten-konten pembelajaran dan dapat update terbaru seputar event yang diadakan MLSA. Kami juga ada LinkedIn page di Microsoft Learn Student Ambassador Indonesia, jadi jangan lupa untuk follow LinkedIn kami juga. Next. Oke, sekarang saatnya untuk memulai acara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini. Ada Kak Florencia Wijaya selaku Microsoft Learn Student Ambassador Alpha. Kak Florencia ini telah bergabung di MLSA sejak awal 2024 dan saat ini merupakan mahasiswi tahun kedua mengambil jurusan Data Science di CUHK Shenzhen di Cina dan menjadi salah satu penerima full admission dan accommodation scholarship untuk 4 tahun. Kemudian juga aktif menjadi research assistant dan undergraduate teaching assistant untuk Python programming. Next. Selanjutnya, speaker kita hari ini juga ada Kak Jen Stefani yang telah bergabung dengan MLSA sejak 2023. Saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Kristen Satya Wacana dan juga memiliki sertifikasi di bidang data analytics dari The Association of Chartered Certified Accountants. Oke, sekarang saatnya untuk mulai acara kita. Hari ini Kak Jen dan Florencia akan membagikan materi seputar Power BI. Ya, kita sambut aja speaker kita hari ini. Selamat sore Kak Jen dan Flo. Sore April. Selamat sore teman-teman.
Halo teman-teman, halo April. Halo, jadi gimana Kak Jen dan Vlog? Udah siap untuk sharing materi hari ini? Siap. Siap dong. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk speaker kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you, April. Suara saya bisa terdengar jelaskah, teman-teman? Bisa ya? Bisa, Oke, Kak. thank you. Baik, saya mulai duluan, nanti akan dilanjutkan oleh Flo, karena kita materinya satu paket, begitu teman-teman. Jadi, kita akan belajar atau diskusi, jadi dibuat lebih interaktif saja teman-teman, nggak usah kaku, artinya kalau ada pertanyaan bisa langsung share di kolom komen, atau kalau saya ada pertanyaan teman-teman juga bisa langsung raise hand misalnya untuk menjawab ya. Jadi saya tadi udah diperkenalkan oleh Afril, nama saya Jen Stefani, biasa dipanggil Kak Jen, begitu ya, atau Jen saja teman-teman. Kerjanya di salah satu universitas dan ya mungkin disclaimer, artinya saya nggak bekerja di bidang data, but I have to deliver the topic regarding data analytics for undergraduate students ya. Jadi karena kebutuhan itu, kemudian saya ngambil salah satu sertifikasi di bidang data analytics, tapi yang sangat spesifik sekali fokusnya ke akuntansi ya. Jadi dari AACCA itu menyediakan salah satu sertifikasi di bidang data analytics begitu. Nah, saya dan Flo kami diskusi terkait dengan data analytics dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan proses data analytics ini dengan menggunakan Power BI. Sehingga next April, ya, hari ini agenda kita yang pertama adalah kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan data in general. Lalu bagaimana kaitan data ini dengan bisnis, baru kemudian kita akan ada implementasi proses data analytics ini dengan Power BI. Artinya tidak secara langsung, oke, kita gunakan Power BI, tapi dasarnya apa, kenapa kok data ini menjadi penting, kemudian skill data analytics ini jadi dibutuhin di bidang data. Jadi tidak hanya bidang data, tapi dalam banyak hal bisnis saat ini karena menggunakan data, sehingga nanti pertama agendanya adalah saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan data, bagaimana kaitannya dengan bisnis, lalu nanti akan dilanjutkan oleh Flo untuk implementasi proses data analytics dengan menggunakan Power BI. Nah, di akhir nanti kita akan ada tanya jawab teman-teman. Jadi kita saling belajar saja. Kami sharing insight dari kami dan teman-teman juga bisa saling sharing begitu. Nah, next. Oke. Next lagi, loh. Oke. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama adalah what do e-commerce, entertainment, healthcare, manufacturing, marketing, finance, technology, and hundred of other industry have in common. Jadi apa sih sebenarnya yang sama dari banyaknya industri ini, teman-teman? Gitu ya. Kalau teman-teman ada jawabannya, kira-kira, oh, yang sama dari semua industri ini apa? Teman-teman bisa share di kolom chat ya, atau bisa langsung raise hand. Saya akan kasih kesempatan untuk teman-teman menjawab. Kira-kira yang sama dari setiap industri ini apa, teman-teman? Adakah yang bisa menyampaikan jawabannya, teman-teman? Annual report, yes. All the companies they show their financial performance through annual reports, ya. Bisa annual reports or laporan keuangan. Ada lagi kah, teman-teman? Oke, kalau ada teman-teman bisa sambil share comments ya, teman-teman ya. Nah, next. Nah, jadi satu hal yang sama dari semua industri ini gitu ya, atau semua industri yang bergerak dalam bisnis, mereka menggunakan data ya. Jadi mereka menggunakan data. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya perusahaan manufaktur. Dia mau produksi
berapa banyak jumlah produk dalam hal quantity. Dia memerlukan data untuk melihat historical data yang mana mereka bisa melihat, oh, pergerakan penjualan kita pada produk tertentu itu naik atau turun. Sehingga keputusan untuk melakukan produksi berkaitan dengan berapa banyak kuantitinya itu bisa dibuat dengan tepat. Nah, kita lihat lagi misalnya marketing, ya. Marketing kalau misalnya mau membuat campaign, dia perlu data untuk tahu selera konsumen ini pada produk mana sih. Kalau misalnya lokasi tertentu, daerah tertentu, barang yang lebih diminati itu barang apa, gitu ya. Nah, misalnya finance, untuk menentukan berapa besar profit kita di periode berikutnya, dia butuh historical data, gitu ya. Nah, semua perusahaan itu rata-rata menggunakan data, bahkan perusahaan non-profit tetap menggunakan data, teman-teman. Next. Nah, kita lihat ya. Jadi ini berdasarkan data yang disediakan oleh Statista, begitu. Ada banyak sekali data yang kita hasilkan setiap hari, gitu ya. Dalam 1 menit, estimasi data yang disediakan itu bisa nilainya sampai millions of data, gitu ya. Jadi misalnya yang nonton atau subscribe nonton film di Netflix dalam menit pertama itu berapa sih, gitu ya. Misalnya 28.000 kalau menurut Statista. Yang download video di TikTok itu berapa sih? Misalnya 5.000. Yang sending message itu bisa 69 millions per menit, gitu ya. Next. Jadi setiap hari kita itu kemudian menghasilkan data. Data is everywhere, gitu ya. Setiap hari kita create data. Sederhananya begini, teman-teman. Kalau kita bangun pagi, lalu kita order makanan lewat aplikasi ojek online, GoFood atau GrabFood dan sebagainya, itu hasilnya menjadi data, gitu ya. Hasilnya menjadi data. Ketika teman-teman beli produk dari e-commerce, teman-teman kemudian review produk tersebut di kolom comments, oh produknya jelek nih, produknya menarik, atau pengiriman produknya lama. Nah, itu akan menjadi data, gitu ya. Nah, data itu ada 2 hal. Kita tahu bahwa kalau ngomongin data, konteks di pikiran orang itu, oh mungkin data itu numbers, gitu. Tapi ternyata rekaman, video, teks, dan sebagainya itu semua data, gitu ya. Data dalam sifat yang tidak terstruktur. Nah, next. Nah, karena banyaknya jumlah data, teman-teman, yang kita produksi setiap hari, bahkan kalau seseorang itu dari lahir, dia menyimpan datanya sampai dengan saat ini, mungkin satu rumah itu nggak cukup untuk menampung data, ya. Jadi, karena banyaknya jumlah data, makanya saat ini kita kenal dengan yang namanya big data, gitu ya. Big data. Nah, big data ini sederhananya, kalau misalnya kita memahami konsep big data yang sangat sederhana adalah bahwa data yang tidak bisa disimpan di satu single storage. Artinya apa? Dulu kita bisa simpan data atau bisnis itu bisa simpan data di dalam file Excel, lalu file Excel itu disimpan di dalam satu komputer atau file Excel itu disimpan di dalam satu laptop misalnya. Nah, sekarang pergerakan aktivitas tersebut udah nggak bisa tuh disimpan di satu single storage. Karena apa? Karena jumlah data kita itu udah sangat banyak, gitu ya. Nah, bahkan Excel kalau teman-teman lihat itu ada batasan row-nya. Jadi kalau kita scroll ke bawah, dia limited, gitu ya. Dia ada batasan row-nya. Nah, selain itu, dengan jumlah data yang banyak, variasi data yang banyak, kita tidak bisa memproses data itu dengan traditional techniques, dalam artian oke kita pakai file Excel aja untuk misalnya proses data. Itu sudah nggak bisa misalnya. Nah, next. Nah, kita perlu satu aplikasi atau satu tools yang bisa memproses data dengan lebih akurat, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin konteks big data, yang pertama karakteristiknya adalah volume, gitu ya. Jadi data itu pasti jumlahnya sangat banyak, volumenya sangat banyak. Nah, selain volume, kita juga ngomongin terkait dengan variety atau variasi data. Nah, di sini ada data yang sifatnya sudah terstruktur, misalnya sudah rapih di dalam Excel, tapi ada data juga yang sifatnya tidak terstruktur. Misalnya rekaman, videos,
tulisan. Nah, bagaimana caranya itu bisa dianalisis ya. Kemudian velocity. Velocity ini ngomongnya kecepatan dalam memproduksi data gitu ya. Jadi berapa banyak data yang diproduksi dalam setiap hari gitu ya, atau dalam 1 menit, 1 detik gitu ya. Nah, kemudian satu konteks yang kemudian awalnya kita kenal hanya 3 konteks tersebut. Lalu muncul satu konteks yaitu veracity. Ini ngomong terkait dengan ketidakpastian dalam data. Artinya apa? Kalau data itu semakin banyak, data itu semakin bervariasi, pasti ada negatifnya. Ketidakpastiannya makin tinggi, gitu ya. Ketidakpastiannya makin tinggi artinya bahwa data bisa jadi nggak akurat, gitu. Banyak tapi nggak akurat, banyak tapi banyak errornya, banyak tapi datanya terdistorsi. Nah, ini salah satu konteks big data yaitu veracity, gitu ya. Jadi kita ada dampaknya kalau misalnya data itu tidak dilakukan salah satu proses, misalnya data cleaning atau data cleansing. Nah, ini konteksnya dia akan sangat mempengaruhi keputusan bisnis. Next. Next. Oke. Nah, kalau dalam konteks big data thinking, kita kenal dengan more is always better, gitu ya. Jadi semakin banyak data itu semakin baik. Sederhana dalam research, teman-teman mengolah populasi itu hasilnya akan lebih merefleksikan keadaan dibandingkan teman-teman mengolah sampel misalnya. Jadi kalau semua data itu bisa diolah, itu semakin baik dibandingkan dengan sedikit data, gitu ya. Nah, dalam konteks bisnis, data ini adalah aset, gitu ya. Kita kenal data ini adalah aset. Maksudnya apa? Maksudnya data itu punya nilai lebih. Nah, data itu punya nilai atau dalam memberikan nilai tambah dalam keputusan bisnis, gitu ya. Nah, kalau konteks data itu adalah aset, ketika itu digunakan tidak semestinya, dia bisa jadi liabilitas, gitu ya. Next. Nah, salah satu konteks yang lain, gitu ya, data itu bisa menjadi liabilitas, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin aset, data itu pasti memberikan nilai tambah bagi organisasi. Data itu bakalan membuat satu keputusan bisnis menjadi lebih akurat. Tapi kalau misalnya data itu terdistorsi, banyak errornya, kemudian tidak dilakukan proses yang namanya data cleaning, jadi data yang kita pakai ya udah datanya seperti itu, data itu yang kemudian kita olah. Satu, dia bisa jadi tidak akurat. Dia bisa menyebabkan yang namanya tingkat risiko dalam pengambilan keputusan menggunakan data tersebut sangat tinggi, gitu ya. Data itu juga costly dalam artian sangat mahal, gitu ya. Nah, pada akhirnya data yang sebelumnya dengan konteks aset memberikan nilai tambah, ketika digunakan tidak seharusnya, diproses dengan tidak baik, dalam artian melewati tahapan-tahapan proses data analytics tidak dilakukan, dia akan jadi liabilitas. Dia akan menghasilkan satu analisis yang salah, satu keputusan bisnis yang salah, dan ini berdampak terhadap apa keuntungan atau kerugian yang pada akhirnya akan dihasilkan oleh company. Next. Oke. Nah, sehingga apa konteksnya adalah data needs to drive business result, gitu ya. Jadi data itu perlu memberikan pengaruh terhadap keputusan bisnis, terhadap hasil yang diperoleh dari pengambilan keputusan bisnis yang pada dasarnya sumbernya adalah dari data, gitu ya. Pada dasarnya sumbernya adalah dari data. Next. Nah, ini salah satu konteks yang paling sederhana dan ini gambar yang sering sekali saya pakai untuk menjelaskan bagaimana kaitan antara data dan bisnis, teman-teman. Jadi bagaimana kok kemudian kita bisa kenal, oh ada namanya data analysis, data analytics, data science, kemudian ada juga business intelligence dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat gini, berdasarkan dari business environment atau faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis, itu yang pertama ada globalisasi. Jadi kalau kita ngomongin perubahan bisnis itu selalu dikaitkan dengan perubahan teknologi, Internet of Things, gitu ya. Kita hidup di era 4.0 misalnya di Indonesia, di negara lain mungkin mereka udah di 5.0 dan sebagainya. Tapi
dimulai dari adanya perubahan bisnis, itu globalisasi berubah gitu ya. Globalisasi berubah, customer demands berubah. Dulu orang ya udah dia harus datang ke satu toko, dia harus gunakan produknya di situ, coba ukuran size-nya, kemudian beli produknya. Sekarang orang cuma di rumah aja ngeklik di handphone, produknya datang gitu ya. Nah, kemudian government regulation berubah. Dengan akses yang mudah dan sebagainya, perusahaan kemudian ada pergeseran. Dia harus fokus misalnya saat ini ke environment misalnya ya. Jadi ada perubahan government regulation. Market condition berubah gitu ya. Jadi kondisi pasar berubah, kompetisi semakin tinggi gitu ya. Nah, kompetisi semakin tinggi. Kondisi perubahan lingkungan bisnis itu kemudian menghasilkan yang namanya tekanan atau juga kesempatan. Nah, organisasi atau bisnis mereka dituntut untuk harus punya strategi, dituntut untuk real time response gitu ya, dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan sebagainya gitu ya. Jadi ada tuntutan dari perubahan bisnis gitu ya. Nah, kondisi ini kemudian bisnis itu dia harus bisa yang namanya membuat keputusan dengan cepat gitu ya. Dia harus melakukan yang namanya analisis, prediksi, kemudian dari hasil analisis tersebut mengambil satu keputusan yang apa? Tidak hanya cepat, tapi strategis, kemudian murah, dan sebagainya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini kemudian muncul yang namanya integrasi dengan sistem komputer, gitu ya, integrasi dengan sistem komputer untuk support decision making, gitu ya, untuk support pengambilan keputusan. Di sini kemudian muncul yang namanya business intelligence. Ya, lalu kita kenal kemudian data analisis, lalu kita kenal banyak sekali tools-tools yang digunakan. Ada Power BI, ada misalnya Tableau, ada Python, dan sebagainya untuk menghasilkan data. Nah, pada dasarnya adalah karena ada perubahan dalam lingkungan bisnis, lalu kemudian menghasilkan satu tekanan dan kesempatan di mana perusahaan itu harus punya nilai yang unggul, gitu ya, dia harus unggul. Nah, karena harus unggul, kemudian muncul yang namanya integrasi antara sistem komputerisasi untuk proses pengambilan keputusan yang lebih akurat, gitu ya. Jadi ini adalah konsep dasar kok kenapa kemudian perusahaan itu sekarang butuh yang namanya data analis, data scientist, dan sebagainya. Ternyata karena ada kebutuhan tersebut, gitu ya. Next. Nah, lalu kemudian dengan kebutuhan itu muncul satu konsep yang namanya data analytics gitu ya. Nah, data analytics itu apa sih gitu ya? Data analytics itu adalah salah satu proses gitu ya. Salah satu proses untuk mengubah gitu ya. Atau memeriksa raw data, artinya data mentah yang dimiliki perusahaan, data yang masih banyak noise-nya, masih banyak error-nya, itu kemudian diubah menjadi data yang lebih terstruktur, data yang lebih terorganisasi gitu ya, terorganisir, lalu kemudian diproses untuk support pengambilan keputusan. Nah, dalam proses tersebut itu membutuhkan yang namanya teknologi. Kita butuh sistem, kita butuh metode, kita butuh database, aplikasi gitu ya. Tapi kalau secara sederhana ketika orang tanya apa sih data analytics itu ya, secara sederhananya apa sih gitu. Nah, secara sederhana ya udah data analytics itu adalah proses transform raw data into valuable information gitu ya. Jadi mengubah data mentah jadi informasi yang punya nilai guna, informasi yang bernilai tambah bagi suatu organisasi. Dengan apa? Dengan integrasi teknologi, dengan penggunaan teknologi. Next. Nah, data analytics gitu ya, ketika satu perusahaan kemudian dia melakukan yang namanya proses data analytics, nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya satu, dia bisa kemudian apa ya, semacam mengetahui patterns gitu ya. Dia bisa mengetahui pola-pola. Misalnya, setiap bulan penjualan kita ini naik atau turun. Pada produk tertentu itu turun atau enggak. Nah, lalu kemudian keputusan kita untuk melanjutkan penjualan produk tersebut atau memberhentikan produk tersebut atau mengurangi jumlah produksi produk. Jadi dia bisa melihat patterns-nya gitu ya. Dia bisa melihat pola-pola dalam misalnya proses penjualan. Nah, kemudian dia bisa menginvestigasi anomali gitu ya. Dalam proses bisnis yang dilakukan misalnya. Dalam proses bisnis yang dilakukan, contohnya
oh ternyata di daerah A penjualan produk, misalnya apa, penjualan produk tertentu itu dia menurun gitu. Nah, sementara di daerah B itu produknya misalnya meningkat gitu ya, untuk produk dengan jenis tertentu. Nah, dengan kondisi tersebut dia bisa menganalisis keputusan bisnis apa yang mau dibuat gitu ya. Nah, selain itu mereka bisa melakukan yang namanya forecast future behavior. Jadi memprediksi gitu ya, kondisi yang akan terjadi di masa depan. Satu berkaitan dengan selera konsumen, bisa berkaitan dengan berapa profitnya, berapa jumlah produk yang mau diproduksi, gitu ya, berapa biaya yang mau dikeluarkan. Itu bisa dilakukan ketika proses data analytics, gitu ya, itu dilakukan oleh perusahaan, gitu ya. Ketika dia melakukan yang namanya proses dari historical data digunakan untuk data cleaning, lalu data modeling, lalu dia melakukan satu proses yang namanya data analysis, lalu melakukan satu proses yang namanya data visualisasi. Melalui tahapan-tahapan proses tersebut, itu bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nah, next. Nah, jadi pada dasarnya data analytics atau proses mengubah raw data menjadi informasi yang punya nilai tambah, itu kemudian memberikan nilai tambah, memberikan dasar yang kuat untuk proses pengambilan keputusan yang jauh lebih akurat. Nah, benefit dan cost atau kelebihan dan biaya gitu ya, kalau kita ngomongin bisnis pasti kita ngomongin yang namanya manfaat dan biaya gitu ya. Harapannya biaya itu akan jauh lebih besar daripada manfaatnya akan jauh lebih besar daripada biayanya. Nah, di dalam data analytics hal tersebut juga ada gitu teman-teman. Nah, jadi kalau kita ngomongin data analytics tahapan pertama pasti data cleaning gitu ya. Data cleaning bisa yang namanya formatting, bisa mengubah data yang error di reduksi dan sebagainya. Nah, proses data cleaning ini sebenarnya untuk menghasilkan data yang jauh lebih akurat. Kenapa? Karena kalau dalam konteks big data, more is always better. Tapi sebenarnya tidak hanya itu gitu, tapi apakah data yang kita gunakan itu data yang akurat atau enggak gitu ya. Atau tidak selalu semakin banyak data itu semakin baik, tapi harus berdasarkan data yang benar, data yang akurat, data yang tidak terdistorsi. Nah, sehingga apa proses data cleaning ini salah satu proses yang paling sulit atau misalnya memakan waktu paling banyak gitu ya. 50-90% data analis itu mereka spend lebih banyak waktu di dalam tahapan yang namanya data cleaning gitu ya, karena dia harus memastikan keakurasi dari data gitu ya. Kalau datanya akurat bisa menghasilkan yang namanya proses pengambilan keputusan yang akurat. Kalau data akurat, analisisnya bisa benar, ngambil keputusannya benar, berdampak pada peningkatan misalnya profitabilitas bisnis gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga saat ini misalnya bisnis itu mereka investasi paling besar itu juga dilakukan di dalam bidang data analytics gitu ya. Salary yang diberikan kepada misalnya data analyst atau data scientist itu jadi lebih tinggi gitu ya, karena ada data yang harus diproses dan itu untuk pengambilan keputusan gitu ya, itu untuk pengambilan keputusan gitu ya. Next. Nah, ini adalah dampak dari data analytics gitu ya, dampak dari data analytics. Nah, yang pertama, banyak perusahaan itu melakukan yang namanya proses pengolahan data untuk menganalisis market value-nya. Jadi, data yang mereka punya, mereka proses, lalu proses pengambilan keputusan itu untuk menentukan misalnya skala bisnisnya, untuk menentukan produk apa yang mau dijual, untuk melihat pergerakan misalnya growing dari satu produk atau misalnya penjualannya seperti apa. Jadi pada dasarnya data analytics itu kemudian dia memberikan nilai tambah pada perkembangan market value, begitu ya, pada perkembangan market value. Nah, kemudian proses data analytics itu bisa menghasilkan satu keputusan yang tidak membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Jadi kalau data itu dimasukkan dalam satu sistem, diproses secara lebih akurat melewati tahapan-tahapan data analytics ini, maka mereka bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu. Data itu bisa menunjukkan misalnya anomali, kemudian dia bisa menunjukkan
proses pergerakan penjualannya seperti apa, sehingga proses pengambilan keputusan itu tidak memakan waktu yang lama, gitu ya. Nah, selain itu, mereka juga bisa melihat gitu ya, memprediksi future behavior. Jadi, oh selera konsumen kalau misalnya berubah, sebenarnya mereka lebih suka produk yang mana dan sebagainya. Jadi, kalau dulu kita kesulitan untuk mengolah data berdasarkan misalnya teks gitu ya. Nah, sementara saat ini ketika teman-teman beli produk, teman-teman harus review produknya. Nah, review itu dalam bentuk teks. Nah, dengan data analisis gitu ya, atau data analytics, perkembangan data analytics ini, kemudian data yang dalam bentuk teks yang secara kognitif itu sulit untuk diproses, itu kemudian bisa diproses dengan mudah. Makanya ada yang namanya sentiment analysis. Ketika data itu misalnya, oh apakah satu komentar itu negatif atau positif gitu ya. Jadi banyak sekali analisis-analisis yang kemudian bisa dilakukan. Nah, lalu dengan kebutuhan bisnis tersebut, banyak sekali perusahaan yang melakukan investasi di bidang data, gitu ya. Jadi sebagian besar perusahaan itu kemudian melakukan yang namanya investasi di bidang data. Kenapa? Karena tingkat permintaan atau tingkat kebutuhan pekerjaan-pekerjaan di bidang data itu menjadi meningkat, teman-teman. Nah, next. Ini kita lihat gitu ya, ini di tahun 2020 teman-teman. Data analis dan data scientist itu jadi pekerjaan pertama gitu ya, tingkatnya paling tinggi dalam permintaan pasar. Jadi demand terkait dengan pekerjaan data analis ini semakin tinggi gitu ya. Di tahun 2020 dia jadi nomor 1 berdasarkan World Economic Forum gitu ya, report World Economic Forum. Nah, sementara pekerjaan-pekerjaan lain kayak misalnya data entry, administratif, bahkan accounting, bookkeeping gitu ya, itu menjadi pekerjaan-pekerjaan yang tingkat permintaannya menurun gitu ya. Mengapa? Karena orang sudah mulai menggunakan yang namanya teknologi, tools dan sebagainya untuk support proses bisnis mereka gitu ya, sehingga teman-teman bisa lihat di tahun 2020 data analis, data scientist, AI, machine learning specialist, big data specialist itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tingkat permintaannya paling tinggi gitu ya. Nah, kita lihat lagi misalnya next di tahun 2023 dan sampai 2027 ini berdasarkan laporan World Economic Forum, teman-teman. Pekerjaan yang paling tinggi permintaannya itu adalah AI dan machine learning specialist. Tapi kalau kita lihat pergerakan data analytics itu masih, atau data analis itu masih ada di range ke-6 gitu ya. Dia masih menjadi pekerjaan dengan ranking misalnya atau posisi ke-6 yang paling banyak permintaan. Nah, sementara investment fund, kemudian organizational development specialist dan sebagainya itu menurun gitu ya, permintaan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut itu menurun. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat teman-teman bahwa kemampuan seseorang berkaitan dengan data itu sangat dibutuhkan saat ini gitu ya. Tingkat permintaannya sangat tinggi. Nah, sehingga nanti teman-teman kita akan lihat bagaimana proses data analytics ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan salah satu tools yang kita sering dengar, yaitu Power BI gitu ya. Jadi proses mulai dari data cleaning, kemudian masuk ke dalam data modeling, lalu kemudian diubah lagi masuk ke dalam data analis sampai dengan data visualisasi, itu kemudian akan dipraktekkan dengan menggunakan yang namanya Power BI. Tapi pada dasarnya apa yang ingin saya sampaikan adalah gini, perubahan bisnis itu membuat adanya kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pekerjaan di bidang data gitu ya. Sehingga apa, kalau misalnya teman-teman saat ini lagi kuliah atau teman-teman misalnya lagi nyari kerja dan sebagainya, pemahaman terkait dengan penggunaan tools-tools di bidang data ini dapat memberikan nilai tambah bagi teman-teman gitu ya. Sehingga apa, ketika teman-teman nyari pekerjaan dan sebagainya, akan banyak sekali request pekerjaan itu yang punya skill di tools tertentu atau di bidang tertentu. Nah, dengan demikian proses bisnis yang berubah itu kemudian menghasilkan gitu ya, menghasilkan kebutuhan bisnis yang berubah, lalu kemudian menghasilkan adanya kebutuhan terkait dengan kemampuan di bidang data analis gitu ya, kemampuan di bidang data analytics gitu ya. Nah, nanti
Kalau dari saya, materinya memang cukup sederhana karena kami hanya akan mau membangun pemahaman teman-teman bahwa bisnis itu butuh data analytics gitu ya. Nah, nanti Flo akan menjelaskan terkait dengan bagaimana implementasi proses dari data analytics ini. Yang tadi saya sudah sebutkan dari data cleaning sampai data visualisasi dengan menggunakan yang namanya Power BI gitu ya, dengan menggunakan yang namanya Power BI. Nah, itu dari saya, Afril dan Flo, terima kasih. Nanti tanya jawabnya bisa nanti setelah presentasi dari Flo, silakan. Oke. Oke. Terima Terima kasih Kak kasih, Jin. Kak Jen. Terima kasih teman-teman. Oke, Silahkan, sekarang. waktu dan tempat dipersilakan. Oke Kak. Ya, oke teman-teman. Terima kasih Kak Jin untuk presentasinya. Sekarang kan kita sudah tahu nih, kenapa kita itu sebenarnya butuh yang namanya aplikasi Power BI. Kenapa kita itu nggak bisa cuma pakai Excel aja yang kita umumnya pakai sehari-hari. Ternyata kalau misal aplikasi data big data-nya itu ukurannya besar, nah kita itu masih harus pakai aplikasi lain seperti Power BI ini. Oke, sekarang aku akan jelasin Power BI, tapi dalam sudut pandang sebagai seorang data analis. Jadi kalau kita sebagai data analis, kita prosesnya sekitar 5 nih overall. Yang pertama, kita harus lakuin data collection terlebih dahulu atau pengumpulan data. Nah, data collection ini termasuk dalam, misal seorang perusahaan sebenarnya sehari-hari mereka pasti sudah melakukan pengumpulan data nih. Misal kalau mereka dalam supermarket gitu, mereka ada orderan, atau misal kalau sebuah perusahaan mereka punya list-list pegawai, mereka pasti sudah punya datanya terlebih dahulu. Terus data ini formatnya umumnya dalam bentuk Excel atau XLS itu, atau yang selanjutnya yang lebih umum lagi itu dalam bentuk comma separated values. Jadi input-input setiap kolomnya itu dibedakan melalui sebuah koma atau delimiternya itu koma. Makanya disebut sebagai comma separated values. Setelah kita sudah punya nih bahan-bahannya, setelah kita punya datanya, kita lanjut ke dalam proses namanya data cleaning. Nah, data cleaning ini yang seperti Kak Jen sudah katakan, waktu kita sudah punya datanya nih, raw datanya ini banyak sekali error, banyak sekali noise. Oleh karena itu, kamu harus melakukan yang namanya data cleaning atau pembersihan data dulu. Karena kualitas dari data ini yang paling akan berimpact pada hasil report atau konklusi yang akan kita ambil nanti. Oke. Setelah kita lakukan data cleaning nih, kita juga harus melakukan namanya data modeling. Data modeling itu apa sih? Jadi misal kita punya banyak tabel nih, kan pasti misal sebuah perusahaan mereka nggak cuma punya satu tabel aja. Misal mereka punya tabel pegawai, ada tabel order, mungkin ada tabel items, barang-barangnya apa aja, tabel member. Nah, segala macam bentuk data tersebut itu di-connect satu sama lain dengan menggunakan data modeling. Jadi kita membuat relasi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Setelah data modeling, kita juga ada yang namanya data analysis and visualization. Jadi setelah kita sudah connect ini, kita sudah melakukan data cleaning, bahan-bahan kita sudah siap, sekarang kita akan melakukan data analisis, baru akan melakukan data visualization. Setelah data visualization, baru kita bisa melihat konklusinya apa sih dari visualisasi yang kita sudah buat itu. Oke? Sekarang aku akan jelasin satu-satu ya. Yang pertama, anggap kita sudah punya nih datanya. Jadi data collection sudah kelar. Setelah itu kita akan melakukan namanya data cleaning. Jadi data cleaning itu seperti yang aku katakan tadi dan Kak Jen sudah jelasin. Nah, itu mengenai meningkatkan kualitas data yang akan kita gunakan untuk analisa nantinya. Karena data yang awalnya kita punya itu banyak sekali error, banyak sekali noise kan. Karena kualitas data kita sudah improve, akhirnya kita juga akan meningkatkan kualitas atau kredibilitas report yang kita akan hasilkan. Jadi data cleaning itu apa aja sih? Overall, kita bisa menggunakan data cleaning itu dalam 4 tipe ini. Yang pertama adalah kita harus mengganti format data atau judul kolom supaya sesuai. Misal ada judul kolom yang mungkin tidak terlalu eksplisit,
Atau mungkin format datanya teks padahal seharusnya format datanya angka nih. Nah, kita harus ganti terlebih dahulu agar nantinya kita bisa melakukan modifikasi atau ekstrak-ekstrak konklusi yang lebih penting dari data tersebut. Setelah itu, kita juga harus melakukan menghilangkan atau mengedit data yang terduplikat atau relevan. Kalau terduplikat, nanti kan di akhir kita bisa hitung 2 kali nih. Oleh karena itu, makanya kita harus melakukan menghilangkan duplikat-duplikat data tersebut. Setelah itu, kita juga harus mengisi data yang hilang. Lalu kita juga harus mengganti atau menghapus rekod data yang kurang tepat. Misalnya ada typo nih, Surabaya seharusnya Surabaya tapi seharusnya Surabaya. Atau misal ratingnya seharusnya dari 1 sampai 10, terus tiba-tiba ada rating yang menunjukkan angka 100, itu kan berarti nggak masuk akal. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan data cleaning sebagai berikut. Setelah ini aku akan simulasikan gimana sih cara kita itu bisa melakukan data cleaning khususnya di dalam aplikasi Power BI. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja. Ini aku pertama akan buat new report. Oke. Jadi aku akan simulasikan, pertama kita harus import datanya dulu, lalu kita akan langsung melakukan data cleaning di dalam Power BI ini. Tunggu sebentar. Ya, mungkin kalau kalian pakai komputer MacBook nih, MacBook emang saat ini Power BI masih belum bisa disediakan. Oleh karena itu, misalnya ini aku laptop pakai MacBook, aku harus pakai virtual machine untuk bisa menjalankan Power BI ini. Kalau kalian pakai Windows nih, sebenarnya Power BI ini gratis banget, jadi kalian bisa langsung aja download dan bisa coba-coba sendiri. Nah, sekarang ini Power BI aku udah terbuka, sekarang kita langsung import data aja ya. Jadi ini kita bisa lakukan, di sini ada get data, lalu ini ada banyak sekali data sources yang kita bisa ambil, kita bisa gunakan untuk mengambil data kita dari luar tadi. Sekarang aku akan simulasikan gimana caranya pakai teks atau CSV. Jadi data kita nanti pakai CSV, ini aku sudah siapin data yang kita akan gunakan. Oke. Nah, setelah data ini sudah kelut di dalam sini, nanti kalian bisa lihat ini, data kita seperti ini nih. Karena kita itu CSV, kita pakai CSV atau comma separated values, delimiter yang akan kita pakai saat ini adalah koma. Tapi kalian juga bisa pilih delimiter-delimiter lain seperti kolon atau titik, koma, equal sign, semicolon, dan lain-lain. Kalau kita merasa data ini sudah bersih nih, kita bisa langsung load. Tapi karena kita lihat ini, masih ada yang data-data yang kurang tepat atau data-data yang kosong, kita harus pertama lakukan data cleaning terlebih dahulu. Oke? Untuk melakukan data cleaning, kita lakukan pertama adalah pencet transform data. Kalau kita mau melakukan data cleaning, kita tidak langsung melakukan di Power BI nih, tapi kita lakukan di aplikasi lain yang namanya Power Query Editor. Jadi ini juga punya Microsoft, tapi ini khusus untuk melakukan data cleaning ini. Nah, setelah sudah terload di dalam Power Query, kita bisa lihat seperti ini nih. Nah, sekarang untuk melakukan data cleaning, kita lihat dulu nih, apa langkah-langkah kita. Checklist-checklist yang harus kita lakukan dulu ya. Yang pertama, kita harus mengganti format data atau judul kolom yang sesuai. Jadi kita lihat dulu nih, apakah format data kita sudah sesuai dengan jenis data yang ada di kolom tersebut. Oke. Jadi ini kita bisa lihat format datanya di sebelah sini. Di sebelah judul kolom ada ABC, ada 1.2, 123 seperti ini. Nah, kalau ABC ini itu sebenarnya bentuk teks. Bisa lihat ini. Ini teks. Ada juga kalau 1.2 seperti unit price ini, itu sebenarnya sebuah decimal number atau floating point number. Jadi angka-angka yang ada komanya, nah itu namanya decimal number. Setelah itu juga ada quantity, yang
tipe data milik quantity ini itu tuh whole number atau sebuah integer. Jadi angka-angka yang bulat seperti kita bisa lihat ini, angka-angka bulat yang tidak ada komanya, nah itu menggunakan integer atau whole number. Oke. Nah, kita bisa lihat sini ada date tapi tipe data mereka menggunakan teks. Nah, kan salah nih. Kita bisa ganti, tinggal langsung aja pencet pilih date ini. Oke. Nah, ini lalu kita pencet replace current. Oke. Nah, kita bisa lalu cek lagi di sebelahnya time sudah benar ya. Ini tipe data time. Ini angka, floating point number, decimals. Oke. Sekarang setelah kita sudah melesaikan yang tahap pertama, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu menghilangkan atau mengedit data yang terduplikat atau irrelevant. Oke, gimana sih cara kita mengecek duplikasi data di dalam Power BI ini? Jadi di dalam Power BI kita bisa cek itu melalui primary key yang ada di tabel tersebut. Jadi setiap tabel yang kita punyai itu mempunyai primary key ini. Primary key itu apa sih? Jadi kita misal nih, kita kan seorang murid misalnya. Nah, kita sebagai murid, kita punya pasti angka student ID atau misal nomor induk siswa di sekolah-sekolah kita kan. Nah, nomor induk ini atau student ID ini itu yang identifikasi unik kita di sekolah kita masing-masing nih. Jadi student ID atau nomor induk kita itu pasti nggak sama dengan teman-teman kita yang ada di sekolah yang sama itu. Jadi kalau di dalam tabel ini kita bisa lihat di dalam invoice ID ini. Jadi kalau tabel ini tidak ada duplikatnya, itu setiap invoice ID, setiap row, itu pasti mempunyai invoice ID yang berbeda-beda. Karena setiap row ini, itu identifikasinya itu berdasarkan invoice ID ini. Jadi, kita bisa klik primary key kita, yaitu invoice ID, lalu kita bisa remove rows, remove duplicates, untuk menghilangkan duplikasi yang ada di data tersebut. Nah, kalian bisa lihat nih, di tabel di baris 20 sampai 22 ini sama kan invoice ID-nya. Nah, itu artinya datanya terduplikat tuh. Setelah aku lakukan remove duplicates pakai remove rows, remove duplicates. Nah, kita bisa lihat kalau di baris 20 sisa hanya satu aja nih. Yang baris 21 dan 22 itu sudah hilang. Oke? Nah, setelah selesai melakukan remove duplicate, kita juga bisa mengisi data yang hilang atau input missing data. Nah, kita bisa lihat tadi, missing data kita itu ada di kolom payment ini. Nah, ini ada beberapa missing data. Misal nih, ini kan missing data aku ada di bagian atas. Tapi, misalnya aja, bisa aja missing data ini ada di bagian bawah-bawah nih. Ini kan ada sekitar 999 plus rows. Kita kan nggak mungkin cek rows-nya satu-satu. Kalau misal missing data-nya ada di bagian row 900 gitu misalnya, kita mungkin nggak tahu ya, nggak bisa lihat pakai kasat mata gini aja. Nah, oleh karena itu, di dalam Power Query ini kita bisa lihat ini nih, kualitas data kita masing-masing. Kalau misal di Power BI kalian nggak ada nanti, itu kalian bisa lihat di view. Di view ini ada namanya column quality. Nah, ketika kalian pencet column quality ini, kalian bisa lihat nih quality kolom kalian masing-masing. Oke, nah kita sekarang sudah lihat nih, di dalam sini empty-nya ada 3 baris, ada empty data. Sekarang cara kita untuk menginput data ini, itu menggunakan transform, terus kita ada namanya replace values. Di dalam replace values kita pencet. Nah, value to kita harus isi 2 baris. Yang pertama value to find. Kalau kita mau ngisi empty values, kita kosongin aja nih value to find-nya. Terus replace with, misal kalau dalam implementasi kesehari-hari, data analis replace empty values-nya itu biasanya menggunakan modus, atau misal kalau categorical data ya ini ya, itu menggunakan modus atau data yang paling sering muncul. Kalau misal datanya ini numerical, itu pakai average atau mean.
atau rata-rata. Karena data yang kita miliki sekarang itu adalah kategorikal, nah kita pakai modus nih. Anggap aja kita sudah menemukan nih modusnya e-wallet gitu ya. Jadi kita replace with e-wallet. Oke. Oke. Nah, lihat nih, di baris 7 tadi, ini kan kosong. Sekarang sudah terisi sama e-wallet. Gitu caranya, teman-teman. Setelah itu, setelah kita sudah berhasil mengisi data yang hilang, kita juga bisa selanjutnya mengganti atau menghapus rekor data yang kurang tepat. Tadi kan kita lihat nih, di bagian date, itu ada error. Nih, errornya ada satu data yang error. Nah, kalau error gini, nanti waktu visualisasi kalau kalian belum hilangkan atau kalian belum edit, nanti bisa-bisa mengganggu di proses visualisasi nantinya waktu di Power BI. Jadi sekarang kalau ada error, itu mesti dihilangkan errornya terlebih dahulu. Oke. Sekarang karena ini formatnya date dan errornya cuma satu nih, mungkin kalau date jujur agak susah untuk mengganti menginput error-error ini. Misal kalau jumlah yang error itu tidak terlalu signifikan, misal ini kan ada 1000 plus rows ya, ada 999 plus rows, lalu yang error cuma satu. Kan berarti kalau kita hilangkan mungkin nggak akan terlalu berdampak besar ya pada hasilnya nanti. Jadi kita bisa remove errors langsung aja. Jadi kita kalau pencet ini, oke. Jadi data tersebut langsung dihilangkan. Nah, oke, setelah kita sudah selesai nih, yang namanya data cleaning, misal kita sudah fix, sudah serak sama hasil yang kita sudah buat di sini, kita bisa langsung di home, kita ada pilihan close dan apply. Kita tinggal pencet aja. Nah, setelah itu data ini langsung akan dimasukkan ke dalam Power BI desktop ini. Sebentar, nanti dia lagi loading ke dalam Power BI ini. Oke, selagi mereka menunggu, aku lanjut dulu ya. Jadi, kita sudah selesai nih proses data cleaning kan? Sudah ngerti gimana caranya kita itu meng-cleaning data secara general. Setelah itu, setelah kita punya data cleaning, kita harus melakukan yang selanjutnya adalah data modeling. Karena dalam kasus ini mungkin kita cuma punya satu tabel aja. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, sebenarnya ada banyak sekali tabel-tabel yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Jadi misalnya nih, kita harus membuat relasi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Dan biasanya ini direpresentasikan dengan menggunakan sebuah namanya itu Entity Relationship Diagram. Jadi contohnya di sini nih. Ini ada Entity Relationship Diagram di sebuah company, di mana mereka punya 4 tabel. Yang pertama adalah tabel produk, tabel customer, order line, dan date. Jadi misal mereka punya order nih, setiap order pasti mereka punya produk kan. Jadi ini ada relationship antara produk dan order line. Nah terus yang beli siapa nih di order ini. Nah makanya itu ada relationship ke tabel customer. Lalu tanggalnya berapa itu ada di date. Relationship ke tabel date. Itu. Nah relationship ini itu ada banyak tipenya. Misal ini. Jadi ada 3 tipe relationship antar tabel. Yang pertama adalah one-to-one. Jadi one-to-one relationship itu gimana sih? Jadi misal kita punya 2 tabel nih. Yang pertama tabel people, yang kedua tabel driver's license. Tabel people, kalau one-to-one, mereka punya one-to-one relationship. Jadi satu person, satu entry di tabel people, cuman bisa punya satu driver's license saja. Mungkin ini nggak bisa direpresentasikan di Indonesia, karena Indonesia kita misal satu orang bisa punya satu mobil, satu sepeda motor gitu ya. Jadi punya banyak driver's license. Cuman misal di satu negara ini, satu orang dia cuman bisa punya satu driver's license aja. Jadi itu namanya one-to-one relationship. Jadi setiap driver's license itu dimiliki oleh satu orang dan satu orang cuma bisa punya satu driver's license. Jadi one-to-one ratio nih. Setelah itu, selain one-to-one, kita juga punya namanya one-to-many. One-to-many itu apa sih? Jadi tadi kan cuma bisa satu ke satu nih. Kalau one-to-many itu satu ke banyak benda. Misal ini ada 2 tabel. Itu yang pertama tabel order, yang kedua tabel items. Misal ini satu order, misal aku nih,
aku beli barang di ID 1 dengan total harga $20 gitu misalnya ya. Nah, waktu aku beli itu, aku bisa beli banyak barang sekaligus kan. Misal aku pergi ke toko, aku beli baju, beli kaos kaki, dan juga beli ikat pinggang nih. Nah, semua barang tersebut aku beli di satu order yang sama. Jadi satu order bisa korespon tuh banyak barang. Tapi satu barang cuma bisa dimiliki oleh satu order aja. Jadi misal di kasus ini shirt, socks, and belt ini itu barangnya unik. Jadi misal nggak bisa direpresentasikan pada perusahaan-perusahaan besar yang misalnya dia punya satu baju, tapi bajunya misalnya banyak satu tipe yang sama, cuma banyak kuantitinya. Tapi di sini misal kuantitinya satu barang shirt satu aja itu dibeli oleh satu orang. Oke? Nah, itu kalau one to many. Selain itu kita juga ada many to many. Many to many itu gimana sih? Jadi many to many itu satu order, satu produk bisa punya banyak kategori, dan satu kategori bisa punya banyak produk. Jadi, sorry ini salah ya. Jadi, aku belum ganti, itu satu produk bisa punya banyak kategori, dan satu kategori bisa punya banyak produk. Jadi, satu produk nih misalnya, shirt. Shirt itu kan tops ya, itu bagian atas, dipakai bagian atas, terus misal itu shirtnya lagi sale, terus itu bajunya untuk kids. Nah, satu shirt ini bisa dimiliki oleh banyak kategori yang sama, banyak kategori. Setelah itu, satu kategori misal sale, yang sale misal nggak cuma shirt aja, juga ada socks juga. Jadi satu kategori sale, dia juga bisa punya banyak produk, gitu nih. Jadi itu tipe-tipe relationship antar tabel-tabel. Oke, setelah kita sudah melakukan data modeling, kita sudah punya datanya, sudah di cleaning, sudah di model, jadi bahan kita sudah siap. Sekarang kita lanjut ke dalam tahap visualization. Visualization ini itu tahap kita merepresentasikan data dalam bentuk grafik atau diagram. Tapi nih, kita nggak cuma merepresentasikan dalam bentuk grafik atau diagram, tetapi kita juga punya tujuan tertentu, yaitu untuk menerjemahkan data yang kompleks jadi visual yang sesuai dan mudah untuk dimengerti. Karena grafik atau diagram ini itu digunakan untuk membantu kita dalam membuat suatu keputusan. Jadi apa sih tindak lanjut selanjutnya yang kita bisa ambil setelah kita lihat data-data ini? Jadi nggak cuman oke, grafik aku banyak sekali berarti kualitas grafik aku, report aku bagus. Nggak gitu. Malah kalau bisa sedikit mungkin grafik, tapi kita bisa melakukan tindak lanjut atau konklusi yang besar dari grafik-grafik tersebut. Jadi anggapannya setiap grafik yang kita taruh di dalam report tersebut itu harus punya makna tertentu. Nggak cuma sebuah gambar aja, tapi harus punya maknanya. Nih, aku tunjukin satu quote yang dipunyai sama Cole Nussbaumer Knaflic. Jadi ini seorang CEO dari Storytelling with Data. Ini sebuah buku yang bagus banget buat kalian kalau mau belajar data visualization, biar visualisasi kalian itu lebih setiap grafik yang kalian punya itu lebih punya maknanya. Jadi dia bilang gini nih, ultimately it's not about the graph or the data itself, but rather about how the information we learn from it affects our ability to make a better decision. Jadi kita gimana sih cara graph or data ini kita itu gunakan buat jadi decision yang semakin baik lagi untuk perusahaan atau apapun yang kita lakukan ke depannya. Jadi tindak lanjut selanjutnya supaya ada kualitas tertentu itu menggunakan graph atau data ini. Oke. Setelah ini kita langsung aja nih langsungkan simulasi ya. Nah, balik ke Power BI. Nah, jadi kan aku download nih. Kita bisa lihat ini kita ada di report view. Nah, tabel view itu tadi data-data yang kita sudah masukkan nih. Nah, ini kita sudah cleaning kan tadi. Jadi kita bisa lihat data kita di tabel view. Lalu kita juga ada namanya model view.
Ini yang tadi aku jelasin udah data modeling kan. Kita bisa lakukan data modeling ini juga di dalam Power BI sekaligus. Nah, tapi karena kita sekarang bekerja dengan satu data aja, jadi satu tabel aja, jadi cuma ada satu tabel nih. Tapi kalau ada banyak tabel, nanti dia juga akan banyak kotak-kotak di sini. Terus kita akan bisa lakukan data modeling di sini, menggunakan relasi-relasi tersebut. Oke, sekarang kita langsung aja ke report view buat melakukan visualisasi data. Nah, pertama aku akan jelasin yang simpel-simpel dulu nih. Ini visualization. Ini ada banyak tipe-tipe data, tipe-tipe grafik yang kita bisa pilih untuk data visualisasi. Misalnya ini ada column chart, ini ada line chart, pie chart, tree map, segala macam di sini. Lalu ini data yang kita punyai. Ini data kita. Lalu ini adalah kolom-kolom yang kita miliki. Pertama misal kita sebuah company, kita pengen tahu nih revenue dari tiap-tiap cabang yang kita punyai, yaitu branch ini. Kita bisa pakai misal column chart ya. Kita pakai column chart, nih kita pencet dulu. Ini kita bisa lihat ini muncul di sini. Lalu karena kita mau bandingin antar branch ke total, jadi pertama branch kita taruh di x-axis. Oke, lalu karena kita mau cari total dari setiap branch, kita bisa tarik total ini ke dalam y-axis. Nah, langsung nih. Mudah banget kan, tinggal drag and drop aja nih. Jadi, sekarang kita punya kolom chart ini. Sum of total by branch. Jadi, misal kita mau nih, yang A di sebelah sini, yang C sebelah sini. Jadi, urut antara A, B, C. Kita juga bisa melakukan sorting dengan more options. Sort access, kita pilih dulu branch, karena kita mau sorting berdasarkan branch. Setelah itu sort access lagi, ascending, karena mau A, B, C kan. Jadi ascending atau berurutan dari awal. Nah, gini nih. Selain itu, misal nih, kita mau ganti-ganti formatting di dalam tabel ini. Kita bisa lakukan di dalam format your visuals. Nah, di sini ada visual dan general. Misal nih, kita mau munculin data label ini. Jadi nggak perlu di hover di atasnya baru muncul sum of total. Kita mau munculin itu di atasnya secara langsung, kita bisa pencet ini, data labels on. Nah, langsung muncul. Selain itu kita juga bisa, misal mau ganti judul tabel ini, judul graph ini, kita bisa lakukan di dalam title ini. Lalu teks ini kita ganti, misalnya kita mau ganti jadi total sales by branch. Oke. Nah, jadi gini kita langsung tahu nih, branch E itu revenue-nya totalnya 106.000, branch C 111.000. Jadi kita langsung tahu nih. Tapi mungkin kalau kalian bilang gini, mungkin ini pakai Excel aja bisa kan? Nah, tapi dengan Power BI ini kita bisa banyak grafik sekaligus. Jadi misalnya sekarang nih, aku mau lakukan pie chart. Mau buat pie chart, mau bandingin nih, karena misal supermarket ini punya member. Nah, antara member dan non-member, apakah kebiasaan mereka dalam berbelanja itu berbeda atau enggak sih? Nah, kita bisa juga cari tahu nih. Nah, di sini misal customer type. Customer type ini yang membedakan antara member dan non-member. Jadi, customer type kita tarik ke dalam values. Setelah itu, total kita taruh di total di sini dan customer types-nya di legend. Oke, sorry. Nah, dengan ini kita bisa tahu nih langsung yang member ternyata sebenarnya nggak tahu beda ya sama yang normal. Lalu misal kita mau cari tahu lagi nih, misal kalau setelah itu kalau kita sudah tahu member sama normal ini kebiasaannya similar, sebenarnya supermarket kita itu
pekerjaannya itu bagaimana sih? Apakah kita pegawai-pegawai kita sudah ratingnya itu bagus atau enggak? Rating dari perusahaan kita itu bagaimana? Nah, kita juga bisa tahu melalui tree map. Namanya tree map itu sebenarnya sangat similar dengan proportion yang ada di pie chart ini. Tapi untuk tree map itu lebih bisa menunjukkan jumlah dari setiap tipe-tipe. Kalau misalkan kalau pie chart itu lebih ke proportion nih, ke percentage. Tapi kalau tree map itu lebih ke jumlah atau jumlah dari setiap kategorinya itu. Jadi misal sekarang kita mau cari tahu rating dibandingkan dengan jumlah customer yang ada di supermarket kita. Jadi sekarang kita cari tahu ke rating. Rating kita tarik ke dalam kategori. Setelah itu karena kita mau cari tahu jumlah customer, jadi kita pakai invoice ID aja. Seperti yang aku beritahu tadi, kan invoice ID ini sebuah primary key ya. Jadi primary key itu bisa korespon ke setiap user-user itu. Jadi kita tarik aja invoice ID ke dalam values. Oke. Nah, tapi kita lihat nih, kenapa kok bentuknya seperti ini ya? Nah, setelah kita lihat di tabel view, kita bisa lihat kalau rating ini itu bentuknya kan sebuah angka desimal ya. Tapi sebenarnya kan perbedaan antara misal 8,4 sama 8 atau misal 8,1 gitu kan sebenarnya nggak terlalu signifikan. Jadi kita juga bisa langsung kelompokkan mereka ke dalam misal customer satisfaction rate itu antara misal kalau kalian pernah tahu kurang baik, baik, sangat baik seperti itu. Jadi kita kategorikan berdasarkan interval-interval tertentu. Nah, kita bisa melakukan ini dalam home. Kita langsung transform data aja. Ini kalau kita setelah sudah masuk ke dalam Power BI, lalu kita mau cari tahu nih, mau ganti lagi data kita atau melakukan data cleaning lagi, kita bisa langsung aja pencet transform data. Nah, sebentar. Oke. Nah, sekarang kita mau tambahkan sebuah kolom di mana kolom ini correspond to customer satisfaction rate. Customer satisfaction rate dari rating ini. Kita bisa lakukan dengan klik dulu kolom rating ini, add columns, lalu kita buat conditional column namanya. Kita pencet aja. Oke, sekarang kita define dulu new column name-nya apa. Misalnya kita buat nama customer satisfaction rate. Setelah itu ini kita mau tahu if column name kan rating ya, karena kita mau filter dari kolom rating ini. Setelah itu operatornya kita buat less than. Jadi ini di sini aku mau define customer satisfaction rate kalau di bawah 5 itu aku bilang kurang baik. Kalau di antara 5 sampai 7,5 aku bilang baik. Dan kalau di atas 7,5 nanti aku bilang sangat baik gitu ya. Nah, aku tulis dulu nih. Misal rating, if rating is less than 5 dan kurang baik. Terus kita bisa add clause lagi. Else if rating is less than 7,5 dan baik. Else sangat baik. Nah, mungkin kalian bingung nih. Nah, ini kan di else if is less than 7,5 itu baik. Terus nanti berarti yang value yang misal 0, 1, 2 itu juga ikut termasuk dalam baik dong, nggak termasuk kurang baik. Nggak gitu teman-teman. Jadi pertama kita cek dulu nih, value ini itu kurang dari 5 atau enggak. Kalau udah kurang dari 5, kita langsung kasih label kurang baik. Setelah itu, kita cek lagi,
untuk yang row yang belum ada value-nya. Yang belum ada value-nya itu kalau less than 7,5, jadi kan kita sudah cap nih, yang di bawah 5 itu kurang baik. Jadi kita tinggal cek yang di atas 5 sampai 10. Nah, kalau yang antara 5 sampai 10 ini less than 7,5, kita bilang itu ratingnya baik. Setelah itu, selain value antara 0 sampai 7,5, kita bilang sangat baik di else ini. Oke. Setelah kita selesai, kita tinggal pencet OK. Nah, dia langsung buat nih sebuah kolom customer satisfaction rate berdasarkan conditional yang kita sudah define tadi. Setelah itu kita tinggal pencet home. Kita bisa langsung close and apply seperti yang kita lakukan tadi. Oke. Tunggu sebentar. Oke, nah ini sudah ke-load ke dalam Power BI kan. Sekarang kita bisa modifikasi nih. Dibandingkan daripada hasilnya seperti ini, mosaik ini, kan kita susah buat konklusinya nih. Jadi kita ganti ratingnya dihapus, kita ganti customer satisfaction rate. Kita tarik nih. Nah, kalau gini kan kalian bisa lihat, ini sangat memudahkan kita untuk mengambil decision nantinya dibanding kalau tadi bentuknya itu mosaik banget, jadi kita lebih sulit ini apa sih maksudnya dari grafik ini. Kalau sekarang kan lebih terdefine gitu. Oke, anggap aja aku udah punya nih 3 grafik ini. Sekarang aku mau tahu, misal ada seorang manajer dari branch B, dari cabang B. Nah, dia mau tahu, dia cuman peduli sama cabang jam sendiri kan. Berarti yang di branch B doang nih. Dia nggak peduli sama branch A, branch C. Itu kualitas mereka itu gimana sih? Dia cuman care sama branch jam sendiri. Nah, kita bisa tuh langsung cari tahu aja. Dengan pencet ini, branch B, langsung dia ke filter. Yang di branch B itu correspond values-nya itu apa aja sih? Nah, ini kita udah pencet branch B, ini kita bisa lihat yang highlighted 52.400. Jadi ini itu correspond only to branch B doang, nggak peduliin branch A dan branch C. Similarly di sini itu kan kita bisa lihat yang highlighted ini itu corresponds to branch B doang. Oke? Nah, misal lagi nih. Ini kan kita bisa filter branch B karena kita sudah buat nih branch salah satu kolom yang correspond to branch B. Tapi misalnya aku pengen tahu di bulan tertentu. Kan kita tadi punya date nih. Jadi mungkin kita bisa untuk cari tahu di bulan-bulan tertentu itu kualitas perusahaan aku gimana sih. Tapi di sini kan nggak ada bulan nih. Terus gimana dong cara filterisasinya? Nah, kita bisa lakukan dengan namanya slicer. Nah, di slicer itu kita bisa lihat di ini nih, slicer. Ini namanya slicer. Nah, kita tarik aja. Kita mau cari month kan. Month atau bulan, itu kita di date. Ini mereka punya date hierarchy. Oleh karena itu, makanya tadi kita harus ganti dulu ke dalam bentuk tipe data date. Karena mereka bisa langsung generate date hierarchy ini. Lalu kita bisa buat year, quarter, itu per 3 bulan, month, bulan, atau day. Jadi kita mau pilih month, tarik ke dalam field. Nah, dia langsung generate nih, month dari Januari sampai Desember. Misal aku mau tahu di bulan Februari kualitas perusahaan aku gimana sih? Tinggal aja pencet Februari. Nah, langsung tuh. Ini yang punya branch B doang ya. Aku pencet lagi branch B buat mau langsung mau mencakupi branch A, B, dan C sekaligus. Oke, ini yang di bulan Februari doang. Yang branch A 30.000, branch B 34.000, branch C 33.000,
Dan ini kita bisa lihat langsung semuanya ini sudah langsung terfilterisasi di bulan Februari aja. Kalau kita pencet Januari, nah semuanya juga langsung berubah. Oke. Bulan Maret juga seperti itu. Nah, setelah kita sudah nih buat, kita punya overall general view, gimana sih cara kita buat visualisasi dalam Power BI kan? Nah, sekarang tinggal tahap terakhir nih, buat konklusinya. Nah, buat konklusinya gimana sih caranya? Jadi kita juga bisa untuk meng-highlight data-data tertentu, kita bisa lakukan yang namanya card. Card ini langsung buat sebuah angka yang meng-highlight satu data tertentu. Jadi misal, aku mau lihat performa dari perusahaan aku nih, kita langsung tarik sum of total atau total revenue di sini nih. Jadi di bulan Maret kita bisa lihat kalau total revenue-nya ada sekitar 109.000. Kalau kita pencet bulan Februari, nih sum of total atau total revenue penghasilan dari perusahaan kita itu 97.000. Gitu tuh. Sekarang kita mau buat konklusi kan. Kita misal nih kita lihat di bulan Januari penghasilan kita 116.000 ya. Terus yang sangat baik itu ada 152, lalu yang kurang baik cuma 51 tuh. Bagus ganti kan? Selanjutnya kita coba cek bulan, misalnya kita mau cek yang bulan Maret nih. Nah, yang bulan Maret penghasilan kita bisa turun tuh sampai mencakup 109.000. Lalu bisa lihat dari customer satisfaction rate ini yang kurang baik meningkat jadi 58. Lalu tadi kan kita lihat tuh yang sangat baik itu melebihi dari orang-orang dari customer yang bilang baik aja. Tapi sekarang yang sangat baik itu lebih kurang dari orang-orang yang bilang pekerjaan kita, perusahaan kita itu baik. Oleh karena itu kita bisa lihat kan, kalau mungkin perusahaan kita itu kok menurun ya, ternyata itu karena customer satisfaction rate-nya juga menurun tuh. Mungkin ada yang salah nih, berarti mungkin di bagian kualitas produk kita semakin turun, atau mungkin ada perubahan ekonomi, atau mungkin pegawai-pegawai kita kurang pegawai, atau bagaimana. Nah, dari sini, dari kita melakukan data visualization ini, kita bisa tahu tuh hasil-hasil konklusi-konklusi dari data-data ini. Gitu. Oke. Jadi, itu sih dari aku mengenai Power BI. Mungkin sekarang kita bisa lanjut aja langsung ke tahap Q&A ya. Gitu. Silakan teman-teman jangan ragu untuk bertanya apa saja ke speaker kita hari ini. Untuk bertanya, kalian bisa kirim aja pertanyaannya di kolom chat atau di kolom Q&A. Nah, tadi ada pertanyaan di materinya Kak Flo dari ML Finur, itu kalau sama bulan dan tahun yang lain gimana? Apa bikin slice tahun juga? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Nur. Ya, untuk kalau misal kita mau misal tahun nih, tapi di tabel kita ini tabel kita itu cuman mencakupi tahun 2019 aja nih. Kita bisa, tapi kalau misal tabel yang lain gitu ada tahun-tahun yang berbeda, kita juga bisa buat slicer yang lain lagi. Nah, ini. Lalu tinggal aja tarik year. Nanti dia langsung muncul tuh. Tapi karena di tabel ini cuma ada tahun 2019 aja, jadi year-nya yang muncul di sini cuma 2019 gitu. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Apakah udah jelas juga? Terima kasih Kak Flo atas jawabannya. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Kak, bedanya report
Dan dashboard di Power BI apa ya? Oke. Nah, kalau dashboard sama report itu sebenarnya mereka dua-dua itu sama-sama untuk visualisasi data. Tapi bedanya kalau sebuah report itu lebih ke kalian bisa punya ini nih, banyak page. Jadi satu report itu bisa memiliki banyak page dan itu biasanya lebih complicated, lebih kompleks. Misal kalau kalian mau analisa penghasilan atau performa dari 1 tahun atau beberapa tahun, itu kan kompleks sekali ya. Mungkin kalian butuh lebih dari 1 page aja. Nah, itu bisa kalian pakai sebuah report namanya. Nah, kalau dashboard itu lebih simple. Biasanya dashboard itu cuma 1 halaman, cuman untuk melakukan analisa-analisa data yang konklusinya itu termasuk lebih simple lah angkanya. Gitu. Tapi dua-duanya sama-sama punya visualisasi data. Cuman bedanya di tujuan mereka itu digunakan di tempat dan waktu yang gimana sih gitu. Apa udah jelas? Atau Kak Jen mungkin mau nambahin? Oke. Beda ya sama dengan yang tadi Flo udah sebutin bahwa bedanya report sama dashboard. Report itu bisa kayak kita bikin, saya mau saat report yang fokusnya ke biaya, lalu nanti satu lagi report yang fokusnya misalnya ke profit, lalu satu lagi. Jadi banyak hal yang bisa dimasukin dalam report. Tapi kalau dashboard itu memang hanya beberapa chart yang dimasukkan dalam satu interaktif dashboard. Jadi itu yang memang ketika kita lihat dashboardnya kita langsung bisa tahu atau bisa ngambil keputusan dari itu. Jadi poin-poin penting yang bisa ditampilkan. Jadi nggak semua gitu ya. Makanya kalau misalnya bikin analisis di Power BI itu kan kita bisa punya banyak sekali page ya yang isinya banyak chart gitu untuk visualisasi. Tapi ketika kita publish dalam bentuk report, di akhir itu hanya ada beberapa chart yang ditampilkan. Nah, sehingga report dan dashboard itu untuk report dia harus tahu dulu objektifnya apa. Kita mau cerita apa nih dari data yang kita punya. Nah, sehingga yang kita tampilin itu nggak semua gitu ya, nggak semua. Karena kalau konteksnya dashboard itu hanya beberapa aja yang ditampilin. Tapi kalau report ya semua hal itu bisa ditampilin, makanya page-nya bisa banyak kalau misalnya berkaitan dengan report di Power BI. Kurang lebih sama yang tadi Flo sudah sampaikan. Oh iya, tadi ada satu pertanyaan terlewat kayaknya, April. Apakah datanya nanti bisa di-share Flo ke teman-teman untuk mungkin mau latihan di rumah? Iya, bisa banget dong. Nanti aku share langsung di Microsoft Teams, nanti kalian bisa lihat, langsung bisa download aja. Oke. Terima kasih Flo dan Kak Jen. Terus juga tadi ada pertanyaan dari Sena Septiawan. Bagaimana cara membagikan Power BI report agar dapat diakses orang lain untuk jenis free license atau memang harus menggunakan license pro atau premium? Karena mungkin dari Flo atau Kak Jen ingin membalas. Oke, teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat tadi di tampilan Power BI Flow, itu kan ada pilihan yang publish, ya, ada satu icon di atas yang publish. Nah, itu teman-teman bisa share apa namanya hasilnya itu nanti dia akan muncul di web Power BI-nya. Jadi tidak perlu yang biasanya setahu saya, karena saya juga biasanya latihan pakai Power BI kemudian dipublish, itu nggak perlu pakai yang premium untuk bisa share. Tapi yang free aja, yang tanpa premium kita udah bisa share kertas kerja kita gitu, atau dashboard kita atau report kita udah bisa share ke dalam tipenya secara online. Jadi nanti dia muncul di webnya Power BI kalau nggak salah. Itu ada di bagian atas yang bagian publish. Oh, kemudian ini juga bisa share dengan tampilan website, tapi bisa juga dengan tampilan mobile gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pelajari atau latihan lebih mendalam, Power BI-nya bisa dengan tampilan mobile juga. Jadi bisa diakses lewat handphone gitu juga bisa.
Ada pertanyaan lagi kah, teman-teman? Kalau ada bisa share di kolom comments. Untuk raw data di Power BI, apakah sebatas dari Excel saja? Oke, tak baca ya, Flo ya. Untuk raw data di Power BI, apakah sebatas dari Excel saja dalam bentuk Excel atau CSV saja? Jika ambil raw data dari internet kan dia auto update sendiri ya, day by day atau month by month-nya, dan ada potensi error di data kita bagaimana penanganannya. Nah itu Flo bisa jelasin nggak terkait dengan waktu import data itu ada banyak pilihannya. Mungkin bisa ditampilin juga. Ya. Oke, jadi nggak cuman untuk pakai Excel aja ya. Jadi tadi misal nih, ini ada get data. Nah, di get data ini kalian bisa banyak banget source-source lainnya. Ini yang common memang pakai Excel. Cuman kalau data-data besar biasanya malah nggak pakai Excel, biasanya pakai CSV. Atau juga kalian bisa pakai SQL Server atau pakai Power BI Semantic Models. Ini yang dimiliki oleh Power BI terus kita ambil langsung. Itu juga dia punya connection dengan Power BI langsung. Atau juga data flows, data first. Jadi banyak sekali tipe-tipe data yang kita bisa pakai dalam Power BI ini. Jadi nggak terbatas dalam Excel aja. Gitu. Dan kalau untuk pertanyaan kedua yang ya data emang sehari-hari pasti diupdate terus ya. Nah, di dalam Power BI itu juga bisa untuk Power BI sendiri setahu saya sih itu kita harus update data-data kita itu secara manual. Cuman mungkin kalau pakai live connection, misalnya ada live connect ini, itu untuk data-data tipe data tertentu kalian bisa pakai live connection itu lalu bisa update secara otomatis. Tapi misal kalau Excel atau CSV gini, nah itu kalian harus manual nih, gitu. Oke, saya pikir sudah menjawab ya teman-teman ya terkait dengan karena tidak hanya Excel atau CSV, ada banyak pilihan untuk ketika get data itu ada banyak source-nya yang bisa dipakai. Terus tadi kalau live connection, memang betul datanya langsung terupdate, tapi kalau if something too good to be true itu harus diperhatikan. Kalau misalnya kelihatan terlalu baik, tetap proses data analytics itu tetap makan waktu di data cleaning-nya. Jadi pasti error dan walaupun udah terautomatisasi, tetapi kadang tetap harus dicek. Biasanya gitu. Oke, ada lagi Betul. kah teman-teman pertanyaan? Oh, oke. Oke, baik. Ini ada saran, kalau misalnya kita melanjutkan topik data analytics, apakah berkenan izin saran? Next time bisa share terkait dengan data model star scam dan Slovak scam. Kemudian penggunaan DAX, ya. Iya, terima kasih Sena Septiawan untuk sarannya teman-teman di awal ini karena kita baru pertama kali juga mengadakan terkait dengan data analytics, jadi masih basic yang kami share, tapi kedepannya jika ini kami selenggarakan lagi mungkin kami akan membahas sesi per sesi lebih mendalam karena ya tadi juga DAX-nya belum tercover gitu ya, misalnya formula seperti yang di Excel itu juga ada di Power BI dan memang kami belum cover juga di sharing hari ini. Terima kasih, Sena akan kami pertimbangkan lagi. Ada lagi teman-teman? Atau sudah Ini siap-siap mau buka puasa nanti? ada pertanyaan dari Zaki. Kak tadi sempat ketinggalan, ini apakah ada recordnya? Nanti recording sama materinya akan dikirim melalui email setelah acara ya? Thank you Zaki. Terus gimana nih? Yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah siap-siap mau buka puasa, April. Ini ada Iya komen nih, yang sudah lagi izin untuk lagi live duluan siap-siap karena buka mau puasa. bukber.
Oke, kalau gitu mungkin kita tutup sampai sini. Terima kasih banyak Kak Florencia dan Kak Jen atas materinya hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk isi checkout form ini untuk dapat sertifikat event MLSA. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih April, Makasih. terima kasih Po, terima kasih teman-teman semua. Makasih Selamat Kak Jen, makasih berbuka April. puasa. Ya, ini udah mau siap-siap buka puasa. Selamat buka puasa semuanya. Puasa nanti Ya. jam 5:30. Sip. Ya, terima kasih. Terima kasih.